Assalamualaikum, selamat datang kembali sahabat Nilam semuanya. Sesuai dengan hasil polling beberapa waktu yang lalu, maka di video kali ini kita akan membahas prediksi kenaikan minyak nilam untuk tahun 2022. Walaupun di polling tersebut yang menjawab hanya 7 orang, tapi saya sangat mengapresiasi itu dan saya ucapkan terima kasih. Karena dari jawaban mereka, saya jadi tahu sahabat Nilam semua membutuhkan informasi yang seperti apa. Sahabat Nilam, sekarang ini beredar kabar, baik itu di kalangan petani nilam, para pengepul minyak nilam, ataupun di grup petani nilam yang ada di media sosial, kalau di awal tahun ini harga minyak nilam akan kembali naik, tepatnya di bulan Februari mendatang. Banyak yang berharap dan percaya bahwa harga akan kembali naik di awal tahun 2022 ini. Benarkah demikian? Mari kita cari tahu. Check it out. Sahabat Nilam, ini adalah kabar baik. Sepertinya prediksi bahwa di bulan Februari ini harga minyak nilam akan kembali naik itu sepertinya benar. Karena berdasarkan data-data yang saya peroleh dari berbagai sumber dan juga dari seorang pengepul yang menjalani bisnis minyak nilam ini lebih dari 10 tahun, menginformasikan bahwa kemungkinan kenaikan harga minyak nilam itu akan dimulai pada bulan Februari mendatang. Kabarnya para eksportir saat ini sedang menunggu kegiatan ekspor barang ke Cina itu kembali dibuka pada bulan Februari. Sahabat Nilam, perlu kita ketahui bahwa penyebab turunnya harga minyak nilam itu tidak selalu karena faktor dari dalam negeri. Misalnya karena faktor cuaca atau karena adanya overproduksi. Harga minyak nilam yang turun juga dipengaruhi oleh situasi perdagangan global. Saat ini atau beberapa bulan yang lalu, harga minyak nilam mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kelangkaan kontainer. Kelangkaan ini kemudian merupakan efek dari adanya pandemi. Karena adanya pandemi, beberapa negara besar seperti Amerika dan China yang merupakan raksasa ekonomi dunia menutup pelabuhan-pelabuhan besar mereka. Seperti kita ketahui, pemerintahan negara China itu sangat ketat dalam menangani penyebaran virus COVID di negara mereka. Jadi mereka menutup beberapa pelabuhan untuk sementara demi mencegah penyebaran virus. Penutupan ini kemudian menimbulkan hambatan pada pengiriman kontainer. Akhirnya banyak kontainer yang menumpuk di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Kemudian hal ini memicu terjadinya kelangkaan kontainer secara global. Tapi masalah tidak hanya sampai di situ. Kelangkaan kontainer ini menimbulkan efek lain, yaitu harga sewa kontainer yang mengalami kenaikan. Jadi, dari beberapa hal ini itu menyebabkan para eksportir menghentikan kegiatan ekspor mereka untuk sementara. Karena tidak adanya kegiatan ekspor, maka barang-barang menumpuk di gudang dan di sentra-sentra produksi. Hukum ekonomi kemudian berlaku, jika banyak barang maka harganya akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika pintu ekspor ke negara Cina kembali dibuka, maka para eksportir akan berlomba-lomba untuk mencari dan membeli barang-barang untuk diekspor. Begitu juga dengan minyak nilam, ketika ekspor kembali dibuka, maka permintaan akan minyak nilam ini meningkat. Para pengepul akan berlomba-lomba untuk menaikkan harga demi mendapatkan stok minyak yang lebih banyak. Tapi ini adalah prediksi atau asumsi saya pribadi. Kemungkinan apa yang saya sampaikan ini bisa saja salah atau tidak sesuai. Kemudian banyak yang bertanya-tanya, berapa sih sebenarnya harga minyak nilam di pasar global itu? Saya itu sudah cek di beberapa web milik perusahaan ekspor.
Jadi di Indonesia itu ada beberapa eksportir besar yang melakukan kegiatan ekspor minyak atsiri ke beberapa negara. Di antaranya PT Van Aroma, PT Surya Agro Nusantara, CV Aromatik Jaya, PT Globalindo Purnama Jaya, dan masih banyak lagi. Dari price list yang mereka punya itu, ternyata harga yang mereka tawarkan itu berbeda-beda. Kemudian kita coba buka, ini itu adalah price list milik PT Van Aroma. PT Van Aroma itu adalah salah satu eksportir minyak atsiri terbesar. Untuk daerah Sulawesi sendiri, mereka ada cabang di Kota Makassar, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dan di Kabupaten Ampana, Sulawesi Tengah. Dari price list ini, mereka tidak mencantumkan harga karena sepertinya harga itu adalah rahasia perusahaan. Mereka hanya membagikan kepada member-member atau para pembeli mereka. Tapi setidaknya dari price list ini, kita jadi tahu kalau minyak nilam yang mereka ekspor itu dipisahkan menjadi beberapa jenis tingkatan atau grade. Minyak nilam yang dari Sulawesi dan Sumatera itu dipisah. Yang dari Sulawesi itu ada yang dark PA 24 dan asamnya itu 15. Makanya harga minyak yang dari Sulawesi itu lebih murah. Kemudian yang dari Sumatera itu PA-nya tinggi-tinggi, rata-rata di atas 30, dan ada yang dark premium yang PA-nya 34. Makanya harga minyak nilam yang dari Sumatera itu lebih mahal karena memang kualitasnya juga lebih bagus. Kemudian saya coba cek di e-commerce yang berbasis di Cina, yaitu Alibaba.com. Di sana kebanyakan supplier dari Cina dan harga yang mereka tawarkan itu berbeda-beda, dari harga 700 ribuan sampai 1.500.000-an. Kemudian ini itu harga di luar biaya pengiriman. Biaya pengiriman itu sekitar $45. Kalau dikurskan ke rupiah, maka kita kali 14.000 jadinya sekitar 600.000. Jadi harga minyak kalau di luar negeri itu sekitar 1.400.000 sampai 2 jutaan. Kemudian saya juga cek harga yang dari supplier India itu harganya sekitar 1.400.000 dan itu di luar biaya pengiriman. Terakhir, saya ulangi lagi, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi berdasarkan data-data yang saya punya. Prediksi bahwa harga minyak akan segera naik itu bisa saja salah atau tidak sesuai. Tapi, saya tetap optimis bahwa petani nilam bisa menikmati harga mahal tahun ini.